Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, menasehati bukan berarti memaksa untuk berubah. Itulah sebabnya mengapa agama mengajarkan untuk menasehati dengan nasihat yang lemah lembut. Sebab tidak semua orang dapat menerima nasihat kita. Sekali lagi, nasihat bukan berarti memaksa orang agar mau berubah sesuai dengan keinginan kita. Hal ini tentang perihal hidayah yang Allah berikan. Hidayah itu memang mahal, maka jadikanlah diri kita sebagai jalan yang baik bagi sesama untuk menemukan hidayahnya. Hidayah itu baik, maka sampaikanlah nasihat dengan cara yang baik. Marilah hadirin kita perhatikan firman Allah di dalam surat Toha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Maka hendaknya kalian berdua ucapkan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia akan ingat atau takut kepada Allah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kemuliaan dan hikmah dalam setiap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadi contoh kita. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam cara beliau berbicara. Ucapannya selalu dipenuhi hikmah, kelembutan, serta ketegasan yang menuntun umatnya kepada kebaikan. Dalam hadis-hadis yang akan disebutkan, hadirin, kita dapat melihat bagaimana tutur kata beliau penuh dengan kebijaksanaan, kejelasan, dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada
pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, kita juga harus tahu karakteristik ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang pertama, ucapannya jelas dan mudah dipahami. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan cepat seperti kalian, tetapi beliau berbicara dengan perkataan yang jelas dan terperinci, sehingga dapat dihafal oleh orang yang duduk bersamanya. Nah, dari hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan cara berbicara yang baik agar dapat dipahami dengan mudah oleh para sahabatnya. Tidak ada ketergesa-gesaan dalam ucapannya, melainkan penuh dengan ketenangan dan ketegasan. Yang kedua adalah mengulangi perkataan agar jelas. Nah, hadirin, di dalam hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulangi kata-katanya 3 kali agar dapat dipahami dengan baik. Nah, hadirin, ini adalah bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan pemahaman para pendengarnya. Beliau tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut benar-benar tersampaikan dengan baik kepada yang para sahabatnya. Selanjutnya, hadirin, kesempurnaan ucapannya dan etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ketika ia bertanya kepada pamannya Hindun bin Abi Halah tentang cara berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan penuh keprihatinan, banyak berfikir, tidak memiliki waktu untuk beristirahat, lebih banyak diam, dan tidak berbicara kecuali dalam perkara yang diperlukan. Beliau selalu memulai dan mengakhiri perkataan dengan menyebut nama Allah. Berbicara dengan kata-kata yang singkat namun padat. Tidak berlebihan, tidak pula kurang. Tidak kasar, tidak pula merendahkan orang lain. Beliau selalu menghargai nikmat meskipun tampak kecil, dan tidak pernah mencela nikmat yang diberikan. Nah, dari deskripsi ini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk yang pertama menjaga ucapan agar tidak berlebihan dan tetap pada kebutuhan. Yang kedua, memulai dan mengakhiri ucapan dengan nama Allah, menunjukkan keberkahan dan keutamaan dalam berbicara. Yang ketiga, berbicara dengan ringkas dan padat makna,
yakni memilih kata yang tepat.